Bab 116 Suner di dalam hutan, daging dipanggang di atas api unggun saat minyak aromatik menetes ke bawah. Tetesan minyak tersebut masuk ke dalam api unggun dan menyebabkan api membumbung tinggi dari dalam api unggun. Di samping api unggun, seorang gadis kecil berpakaian putih sedang membelalakan matanya yang hitam dan cerah. Dia menatap daging yang dipanggang di atas ludah saat air liur perlahan-lahan keluar dari mulutnya. Dia tidak henti-hentinya menelan ludahnya. Saat ini, perhatiannya sepenuhnya tertuju pada daging panggang. Adapun dua orang di sampingnya, ia telah melupakan mereka untuk sementara waktu. Batuk. Mu Chen tidak bisa menahan batuk ringan saat dia menatap gadis yang tidak sadar dia telah menyelamatkannya dari Flame Panther sebelumnya, namun dia masih tetap diam. Baru setelah beberapa saat, dia dengan ragu bergumam kepada Mu Chen, "Aku lapar." Ketika Mu Chen mendengar ini, dia tercengang. Dia hanya bisa membuat yang terbaik dari bahan-bahan yang tersedia, jadi dia memanggang seekor macan kumbang api. Meskipun keahliannya tidak ada bandingannya dengan Luo Li, itu masih berkali-kali lipat lebih baik dari Mo Ling. Gadis kecil itu, yang benar-benar fokus pada daging panggang, mendengar suara batuk Mu Chen dan mengangkat wajah mungilnya. "Gadis kecil, siapa namamu?" Mu Chen mengarahkan senyuman pada gadis kecil itu dan bertanya padanya. "Kalian semua orang jahat." Kakak perempuan saya mengatakan kepada saya untuk tidak sembarangan memberi tahu orang lain nama saya. Gadis kecil itu cemberut. Dia masih ingat Mu Chen dan Mo Ling berdiri di samping, mengawasinya saat dia dikejar-kejar tanpa daya oleh Flame Panthers. Mereka tidak ingin membantunya. Jadi, dari sudut pandangnya, mereka sedekat mungkin untuk dinilai sebagai orang jahat. Jika bukan karena fakta bahwa dia sangat lapar, dia akan mengabaikan mereka. Mu Chen mengerutkan kening dan mengangkat daging panggang itu seolah-olah dia ingin membuangnya. Pada saat itu, gadis kecil itu tiba-tiba menjadi cemas. Matanya langsung berair seolah-olah dia ingin menangis sebagai protes terhadap kejahatan tak terampuni yang dilakukan Mu Chen dengan tidak memberinya makan. Tapi Mu Chen tetap tidak tergerak. Dia hanya tersenyum kecil padanya. "Saya Suner." Gadis kecil itu akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dan hidungnya bergerak-gerak saat dia menjawab dengan cemas. "Berapa umurmu?" 14 tahun. Dengan daging panggang yang disandera, gadis kecil itu hanya bisa menjawab pertanyaan dengan jujur. Sedikit keterkejutan memenuhi mata Mu Chen. 14 tahun. Dia telah mampu memperoleh kualifikasi Akademi Spiritual Surga Utara pada usia seperti itu. Bukankah ini terlalu luar biasa? Selain itu, ketika Mu Chen melihat dahi gadis kecil itu yang seperti salju, ada simbol merah tua di sana. Itu adalah simbol peringkat 3. Artinya, gadis kecil ini tidak hanya mendapatkan entry biasa. Sebaliknya, dia memperoleh entry unggulan persis seperti dia. Kamu memperoleh entry unggulan untuk Akademi Spiritual Langit Utara meskipun kamu baru berusia 14 tahun. Mungkinkah keluargamu memiliki hubungan dengan seseorang yang tinggi di Akademi Spiritual Surgawi Utara? Kekuatanmu mirip denganku. Kamu hanya berada di tahap rotasi spiritual tahap tengah, jadi bagaimana kamu bisa mendapatkan entry unggulan? Mo Ling tidak bisa membantu tetapi bertanya. Dia merasa terganggu. Ini karena dia merasa malu ketika dia membandingkan dirinya dengan gadis kecil itu. Omong kosong. Gadis kecil itu langsung tidak senang ketika mendengar kata-kata ini. Dia segera menjawab, "Kamu bukan lawan saya." Lalu mengapa seseorang yang mendapatkan entry unggulan diburu oleh Flame Panthers? Mo Ling bertanya dengan curiga. "Itu karena aku lapar." Alasan ini langsung membuat wajah gadis kecil itu memerah. Dia segera meraih kuncir panjangnya dan berkata dengan malu-malu, "Selain itu, saya adalah seorang guru arai spiritual. Mereka datang terlalu cepat dan membuat saya takut. Begitu saya takut, saya tidak bisa mengatur arai spiritual." Seorang guru arai spiritual. Mu Chen dan Mo Ling terkejut. Yang terakhir menatap dengan ragu pada gadis kecil bernama Suner seolah-olah dia tidak mempercayainya. "Aku tidak berbohong padamu." Suner menyadari kecurigaan di wajah Mu Chen dan Mo Ling dan tiba-tiba tidak sabar. Dia mengulurkan tangannya yang mungil dan jari-jari rampingnya berkelap-kelip. Saat udara berfluktuasi, sebuah arai spiritual berwarna biru terbentuk di depannya. Kemudian, fluktuasi energi spiritual yang kuat terpancar dari susunan tersebut. Ini, Mo Ling tertegun. Dia merasakan tekanan yang sangat besar datang dari arai spiritual. Dari fluktuasi energi spiritual, dia bisa mengatakan bahwa itu pasti cukup untuk mengalahkan seseorang di tahap akhir tahap rotasi spiritual. Terlebih lagi, arai spiritual ini dibentuk dengan mudah oleh gadis kecil itu. Master arai spiritual peringkat 2. Mata Mu Chen terfokus pada saat ini. Kekuatan arai spiritual ini sama sekali tidak kalah dengan Devouring Tiger Blaze spiritual arai miliknya. Itu sudah dianggap luar biasa di antara arai spiritual peringkat 1. Selain itu, Suner mampu mengaturnya dengan mudah.
Itu berarti dia sudah melampaui Master Arai Spiritual peringkat 1. Selain itu, Mu Chen merasakan perasaan yang familiar saat dia mengatur arai spiritual. Itu adalah kondisi arai jantung. Pada saat ini, keterkejutan memenuhi hati Mu Chen. Gadis kecil di depannya sebenarnya adalah Master Arai Spiritual peringkat 2. Selain itu, dia seperti dia dan memiliki Heart Arai State. Ini berarti dia juga memiliki bakat luar biasa dalam kultivasi arai spiritual. Selain itu, Mu Chen dapat merasakan bahwa Suner telah menerima pelatihan kultivasi arai spiritual yang relatif lengkap. Itu berkali-kali lebih baik daripada pelatihannya sendiri yang setengah matang. Paling tidak, meskipun dia adalah Master Arai Spiritual peringkat 2, hanya ada beberapa arai spiritual yang bisa dia gunakan. Pada saat itu, Mu Chen akhirnya mengerti mengapa dia bisa mendapatkan entry unggulan dan telah direkrut oleh Akademi Spiritual Surgawi Utara di usia yang begitu muda. Memikirkan hal ini, Mu Chen menghela. Ada terlalu banyak bakat tersembunyi di dalam Akademi Spiritual Surgawi Utara. Selain itu, ini hanya ujian untuk pendatang baru dan sudah ada begitu banyak individu yang kuat. Ini. Mu Chen tersenyum sambil menyerahkan daging panggang di tangannya kepada gadis kecil itu, yang sudah mengeluarkan air liur. Terima kasih, saudaraku. Mata gelap Suner langsung menjadi cerah. Namun, gadis kecil itu masih mengucapkan terima kasih dengan sopan sebelum menerimanya. Kemudian, dia berhenti peduli dengan citranya saat dia melahapnya. Mu Chen tidak bisa menahan senyum saat dia menatap gadis kecil yang tidak bersalah itu, dengan ekornya yang panjang dan penuh vitalitas. Tubuh gadis kecil itu cukup mungil, namun nafsu makannya sangat besar. Dia dengan cepat memakan semua daging dan berkedip saat dia berkata kepada Mu Chen dengan ekspresi malu, "Saya masih lapar." Mu Chen tidak bisa dia bertanya dengan senyum masam, "Sudah berapa lama sejak terakhir kali kamu makan?" 2 hari. Gadis kecil itu sangat tertekan saat dia menyebutkannya. Dia berkata, "Saya awalnya membawa banyak makanan. Namun, saya bertemu dengan seekor makhluk halus 2 hari yang lalu dan memberikan banyak makanan kepadanya. Karena saya tidak tahu cara memasak, saya tidak punya kesempatan untuk makan sampai sekarang." Mu Chen dan Mo Ling saling bertukar tatapan. Keduanya ingin tertawa. Ujian Akademi Spiritual Langit Utara adalah tempat yang sangat serius. Bagaimana makhluk yang tidak biasa seperti itu bisa muncul di sini? Mu Chen menggelengkan kepalanya, mengambil beberapa kayu dan menumpuknya. "Saudaraku, kamu benar-benar baik. Siapa namamu?" Melihat Mu Chen menyiapkan makanan untuknya lagi, pendapat Suner tentang dia meningkat secara signifikan. Jadi, dia bertanya dengan suara yang jelas dan polos. "Saya Mu Chen dan dia Mo Ling. Kami berasal dari Akademi Spiritual yang sama." Mu Chen tersenyum dan bertanya, "Berdasarkan apa yang kamu katakan sebelumnya, adikmu juga ada di dunia surga utara ini?" "Ya." Suner buru-buru mengangguk. Dia mengusap perutnya dan berkata, "Namun, kami terpisah. Kalau tidak, aku tidak akan lapar. Selain itu, jika kakakku ada di sini bersamaku, aku tidak akan diganggu oleh binatang-binatang yang penuh kebencian ini." Saat dia berbicara tentang adiknya, gadis kecil itu tampak dipenuhi dengan kebanggaan. Ekornya yang panjang melambai-lambai ke atas dan ke bawah. "Apakah adikmu kuat?" Mo Ling bertanya karena rasa ingin tahunya. "Kakakku adalah seseorang yang berpartisipasi dalam jalan spiritual." Suner menjawab dengan bangga. Mo Ling terkejut. "Berpartisipasi dalam jalan spiritual? Kalau begitu dia pasti bukan orang biasa. Kakakmu, mungkin Anda mengenalnya?" Mo Ling tersenyum saat dia bertanya pada Mu Chen. "Belum tentu begitu. Jalan spiritual cukup besar. Selain itu, saya keluar setahun lebih awal dari mereka semua. Bagaimana saya bisa mengenal semua orang?" Mu Chen menggelengkan kepalanya dan menjawab. "Saudara Mu Chen, Anda juga berpartisipasi dalam jalan spiritual. Bukankah kamu cukup kuat? Saya juga menerima kualifikasi jalan spiritual, tetapi ibu saya tidak mengizinkan saya pergi karena saya masih terlalu muda." Suner berkata dengan penuh penyesalan. "Kamu juga mendapatkan kualifikasi." Mo Ling tidak bisa berkata-kata. Dia menatap Suner seolah-olah dia adalah monster. Latar belakang macam apa yang dimiliki gadis kecil ini? Di dalam alam spiritual utara mereka, Mu Chen adalah satu-satunya yang telah memperoleh kualifikasi untuk memasuki jalan spiritual. Mu Chen tidak terkejut. Tampaknya Suner cukup berbakat dalam arai spiritual. Jika mereka harus mendiskusikan kemampuan bertarungnya, dia mungkin bisa bertarung melawan kultivator tahap awal tahap roh. Namun, dia jelas kurang pengalaman dan cukup tidak dewasa. Untung saja kamu tidak pergi. Kalau tidak, kamu mungkin tidak akan berada di sini sekarang. Mu Chen tersenyum. Dia tahu betapa kejamnya jalan spiritual itu. Itu benar-benar tempat yang luar biasa untuk mengasah orang lain.
Bagi seorang gadis lugu seperti Suner, itu bukanlah tempat yang baik untuk dikunjungi. Jika dia ikut serta, dia mungkin akan kehilangan kepribadiannya yang polos dan murni. Tapi apakah itu sebuah kerugian baginya atau tidak, sulit untuk dikatakan. Ini. Mu Chen menyerahkan daging panggang di tangannya ke Suner karena gadis itu cukup polos, dia sangat menyukainya. Suner dengan penuh semangat menerima daging panggang kemudian, dia segera membenamkan dirinya ke dalam daging tersebut. Gadis kecil itu memiliki nafsu makan yang sangat besar, yang baru terpuaskan setelah Mu Chen memanggang seluruh Flame Panther untuknya. Pemandangan ini membuat Mu Chen dan Mo Ling melirik tubuh mungilnya. Mereka bertanya-tanya kemana semua makanan itu menghilang di dalam tubuhnya. Kakak Mu Chen. Setelah dia puas, mata hitam Suner tiba-tiba menatap Mu Chen dan dia bertanya dengan ragu-ragu, bolehkah saya meminta bantuan Anda? Mu Chen menatapnya. Bisakah Anda membawa saya ke saudara perempuan saya? Dia mungkin ada di wilayah ini, aku punya papan roh jadi aku bisa menemukannya. Suner menyentuh simbol merah yang berkedip di dahinya dan berbisik, orang lain telah mencoba mencuri ini dariku. Jadi aku hanya bisa bersembunyi setiap kali aku bertemu siapapun selama 2 hari terakhir. Jika aku tersesat saat mencari adikku, aku mungkin akan kelaparan lagi. Mu Chen memberinya senyuman lembut. Suner memiliki simbol peringkat 3. Itu memang cukup menarik bagi orang lain. Ditambah dengan usia dan kepribadiannya yang murni, dia mungkin akan tertipu dan simbolnya dicuri tak lama setelah berpisah dengan mereka. Saudara Mu Chen, Anda adalah orang yang baik, tolong bantu saya. Aku pasti akan membalasnya setelah aku menemukan adikku. Suner memohon. Mu Chen adalah orang pertama yang tidak mencoba mencuri simbolnya dan bahkan memberinya makanan. Saat dia menatap ekspresi memelas gadis kecil itu, Mu Chen tersenyum. Sebagian besar orang di dunia surga utara akan memiliki tujuan yang sama dengan mereka. Oleh karena itu, rute mereka akan sama. Dia yakin itu tidak akan menimbulkan terlalu banyak masalah bagi mereka untuk membantunya, jadi dia menganggukkan kepalanya ke arah Suner. Pasti akan menarik jika ada makhluk yang tidak biasa mengikuti mereka. Bab 117 Perjalanan 3 Orang. Dengan bergabungnya Suner dengan mereka dalam perjalanan, baik Mu Chen maupun Mo Ling memiliki kesan yang baik terhadap gadis kecil yang imut dan polos itu. Meskipun gadis kecil ini terkadang ceroboh, kejenakaannya seringkali membawa kegembiraan. Karena perlindungan Mu Chen dan Mo Ling, Suner akhirnya dapat menunjukkan kemampuannya sebagai Master Arai Spiritual peringkat 2 selama perjalanan. Bahkan Mu Chen terkadang terkejut saat melihat arai spiritual yang kuat yang dibentuk dengan sangat terampil. Energi ledakan dari susunan itu bisa langsung membunuh monster spiritual tahap akhir tahap rotasi spiritual. Meskipun gadis kecil itu cukup luar biasa, dia tidak memiliki pengalaman bertarung setelah diganggu, kecepatan menyusun arai spiritual akan melambat secara signifikan dan menjadi sangat tidak stabil. Jika ini adalah pertarungan hidup dan mati, kecil kemungkinan lawannya akan memberinya kesempatan untuk membentuk susunan dengan sempurna. Kesimpulannya, potensi Suner cukup tinggi, tapi dia masih perlu mengasah dirinya sendiri sebelum bisa menggunakan potensi itu sepenuhnya. Tapi bagaimanapun juga, seorang Master Arai Spiritual Rank 2 masih merupakan ancaman yang cukup. Jika Suner diberi ruang untuk mengeluarkan seluruh kemampuannya, dia bahkan bisa bertarung melawan kultivator tahap awal tahap roh. Tentu saja, masih ada masalah tentang dia membutuhkan waktu untuk mempersiapkan diri. Selama perjalanan mereka bertiga, mereka menarik banyak perhatian. Lagi pula, di antara mereka bertiga, Mu Chen memiliki simbol peringkat 4, Suner memiliki simbol peringkat 3 dan bahkan Mo Ling memiliki simbol peringkat 2. Bagi banyak orang, target semacam ini cukup menggoda. Oleh karena itu, ada banyak serangan diam-diam di sepanjang jalan. Namun, semuanya diselesaikan oleh Mu Chen. Dengan kekuatan Mu Chen saat ini, kecuali itu adalah kultivator tahap roh, mereka tidak akan dapat menghasilkan ancaman. Oleh karena itu, banyak pembuat masalah tidak dapat mengganggu langkah mereka. Di daerah hutan, raungan binatang buas terdengar. Mu Chen berdiri di atas cabang pohon dan melihat apa yang ada di depan. Di lokasi itu, ada 3 ekor badak hitam pekat. Ketiga badak baja ini memiliki kekuatan yang sebanding dengan tahap akhir tahap rotasi spiritual. Mata mereka yang berwarna merah darah menatap tajam ke arah Mo Ling yang berada tepat di atas mereka. Tidak terlalu jauh di belakang Mo Ling, Suner melihat sekeliling dengan ragu-ragu. Suner, aku akan menyerahkan ketiga orang ini kepada kalian berdua. Jika Anda tidak dapat menyelesaikan situasi ini, kami harus membatalkan makan malam ini untuk sementara. Mu Chen menatap Suner dan tersenyum. Kekuatan Suner lumayan. Jika dia bisa menjadi dewasa, dia akan bisa tampil dengan baik. Jadi, Mu Chen berusaha membantunya sebanyak mungkin.
Meskipun Mu Chen memiliki kesan yang baik padanya, karena penampilannya yang cantik dan polos, kepribadiannya tidak cocok untuk tempat ini. Oleh karena itu, Suner harus mengembangkan kekuatannya sendiri. Ini adalah sesuatu yang akan menguntungkannya. Tolong perhatikan, ini bukan hanya untukmu, ini juga untuk makan malam kakakmu Mo Ling. Kamu harus tampil dengan mantap, jika tidak, kalian berdua akan kelaparan bersama. Saat dia mendengar Mu Chen menggunakan ancaman mengerikan ini padanya, hidung Suner meskipun agak membuat frustrasi, gadis kecil itu merasa bersalah karena penampilannya sendiri akan mempengaruhi Mo Ling juga. Saudara Mu Chen adalah yang terburuk. Dia bahkan lebih ganas daripada binatang buas spiritual ini. Meskipun penampilannya yang tersenyum terlihat sangat tampan. Kali ini, dia harus bekerja keras. Setelah mengambil keputusan, Suner mengepalkan tinjunya dengan lembut cahaya dengan cepat muncul dan memadat menjadi banyak segel spiritual. Dia menutup matanya dan tidak melihat ke arah makhluk spiritual yang ganas itu. Kemudian, tangannya berganti di antara segel, dan diagram arah spiritual dengan cepat diatur. Di depannya, Mo Ling dipaksa ke posisi yang canggung oleh 3 badak baja. Dia hanya berada di tahap tengah tahap rotasi spiritual, jadi dia tidak bisa mengalahkan salah satu badak baja. Jika bukan karena fakta bahwa para spiritual beast ini tidak cerdas, dia mungkin sudah diinjak-injak sampai mati. Tapi meski begitu, dia masih dalam bahaya dan hanya bisa bertahan. Saudara Mo Ling, minggir. Tepat ketika Mo Ling tidak bisa bertahan lagi, sebuah suara malaikat datang dari belakang Mo Ling langsung berguling dan membanting kedua tangannya ke tanah. Kemudian, tubuhnya dengan cepat terbang kembali. Pada saat ini, Suner sudah membuka matanya. Sebuah susunan cahaya biru terbentuk di depannya dan sebuah fluktuasi yang hebat menyebar. Pada saat arai spiritual telah dibentuk oleh Suner, wajah mungilnya juga berubah menjadi serius. Dia melambaikan tangannya dan susunan cahaya biru melepaskan cahaya biru yang kaya. Arai roh angin. Boom. Cahaya biru menyembur keluar dan berubah menjadi bila-bila angin di dalam susunan cahaya bila angin merobek udara dan turun dengan kekuatan yang luar biasa. Tanah menjadi sangat rusak sebagai hasilnya. Dong. Bila angin ini langsung menyelimuti ketiga badak baja. Saat bila angin melonjak, mereka langsung memotong ketiga badak baja dan melukai seluruh tubuh mereka. Pada akhirnya, mereka meraung dan meronta saat jatuh ke tanah. Darah segar mengalir keluar dari luka-luka mereka. Mu Chen mengangguk sedikit saat dia melihat dari samping arai spiritual yang ditampilkan Suner harus dianggap sebagai eksistensi teratas di antara arai spiritual peringkat 1. Itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Bahkan badak baja fase akhir tahap rotasi spiritual pun tidak mampu menahannya. Luar biasa. Mo Ling melihat ke arah 3 badak baja yang dengan cepat dibunuh oleh Suner dan mau tidak mau mengacungkan jempol kepada Suner. Kejutan memenuhi matanya. Seorang master arai spiritual memang sangat kuat. Mu Chen tersenyum dan berjalan di samping Suner. Dia mengusap kepalanya dan berkata, bagus sekali. Setelah menerima pujian ini, mata Suner menunjukkan sedikit kegembiraan benar-benar mudah untuk membuat gadis kecil ini bahagia. Keluarkan papan rohmu. Kamu harus memeriksa seberapa jauh kita dari adikmu. Mendengar ini, tangan Suner langsung bergerak. Sebuah papan cahaya seukuran 2 telapak tangan muncul di atas tangannya. Di papan itu, ada penghalang cahaya, dan beberapa cahaya bisa terlihat di dalam penghalang. Ini adalah posisi yang mendukung artefak spiritual meskipun perlu diatur terlebih dahulu, akan sangat mudah bagi mereka untuk menemukan yang lain dalam jarak tertentu. Namun, Mu Chen jarang melihat artefak spiritual di dalam alam spiritual utara. Ini karena artefak spiritual hanya bisa dibuat oleh pandai besi spiritual, dan pandai besi spiritual di alam spiritual utara bahkan lebih langka daripada master arai spiritual. Bahkan Mu Feng tidak memiliki artefak spiritual yang layak. Secara keseluruhan, ini hanya bisa terjadi karena alam spiritual utara terlalu kecil. Suner menatap papan roh untuk beberapa saat dan menunjuk ke utara dengan jarinya. Kita sudah dekat. Jika kita terus menuju ke arah ini, kita akan bisa menemukan adikku dalam waktu setengah hari, katanya. Mu Chen mengangguk sedikit. Saudara Mu Chen. Suner meletakkan papan roh dan menatap Mu Chen. Ekor kembarnya menari saat dia bertanya, apakah kamu akan pergi setelah kamu mengirimku kembali ke kakakku? Suner enggan berpisah dengannya. Setelah interaksi mereka satu sama lain selama 2 hari terakhir, gadis kecil itu merasakan kebaikan Mu Chen dan menjadi sangat dekat dengannya. Ini semua terlepas dari dia yang tidak kenal kompromi untuk memaksanya berlatih. Kita berdua harus pergi ke Aula Surga Utara pada suatu saat. Kita bisa pergi bersama dengan adikku. Suner berkata dengan penuh harap. Mendengar ini, Mu Chen tersenyum. Dia menarik kuncir 2 gadis kecil yang penuh dengan semangat dan menjawab, kita lihat saja nanti saat itu terjadi.
Ayo, mari kita siapkan makan malam dulu. Mata Suner, yang terlihat tertekan karena jawaban Mu Chen yang tidak jelas, langsung berbinar ketika dia mendengar akhir kalimat. Dia buru-buru mengikutinya dengan penuh semangat. Saat Mu Chen dan dua orang lainnya pergi, beberapa tatapan yang tersembunyi di dalam kegelapan hutan berkedip dan Keesokan harinya, Mu Chen dan yang lainnya bisa berangkat lagi. Berdasarkan lintasan papan roh Suner, adiknya pasti menuju ke arah ini dengan cepat. Ketiga sosok itu mendorong dengan lembut dari cabang pohon dan bergegas keluar dari dalam hutan. Mereka terbang, diiringi dengan suara angin yang berhembus. Namun, Mu Chen tiba-tiba berhenti. Dia mengulurkan kedua lengannya dan menghentikan Mo Ling dan Suner di belakangnya. Ada apa? Mo Ling bertanya dengan bingung. Mata Mu Chen menyipit. Matanya menatap dengan tenang ke arah hutan di depan mereka saat dia berkata, keluarlah. Tidakkah kamu merasa tidak nyaman bersembunyi di tempat yang sempit? Setelah suara Mu Chen terdengar, keributan dimulai di hutan di depan mereka. Dalam sekejap, Mo Ling terkejut melihat banyak sosok yang perlahan-lahan muncul dari hutan. Setidaknya ada 30 orang yang bersembunyi di sana. Dan di barisan terdepan dari kelompok itu, dia melihat tiga sosok yang salah satu yang memimpin kelompok itu adalah Ge King, yang telah mencoba merampok mereka sebelumnya tetapi malah mengalami kerugian. Saat ini, Ge King memiliki simbol merah yang berkedip di dahinya. Dalam beberapa hari yang singkat, dia benar-benar telah meningkatkan simbolnya ke peringkat 3. Sepertinya dia telah merampok banyak orang. Ohoho, kebetulan sekali. Kita benar-benar bertemu lagi. Ge King tersenyum sambil menatap Mu Chen. Matanya dipenuhi dengan niat buruk. Mu Chen meliriknya dan menyadari bahwa sebenarnya ada 8 orang, yang telah mencapai tahap akhir tahap rotasi spiritual, di dalam grup. Sedangkan sisanya, aura mereka juga tidak lemah. Tampaknya Ge King sudah bersiap-siap. Selain itu, orang-orang ini memiliki pita merah yang melilit lengan mereka. Sepertinya mereka berasal dari tim yang sama. Saat ini di dalam dunia surga utara ini, sudah ada banyak kekuatan kecil dan besar. Jelas terlihat bahwa Ge King telah bergabung dengan salah satunya. Sepertinya hukuman yang saya berikan kepada Anda sebelumnya tidak cukup. Mu Chen berkata perlahan. Sedikit rasa dingin melintas di matanya. Dia tidak menyukai masalah yang tak henti-hentinya seperti ini. Huff. Kamu masih berani bertindak sombong sekarang. Bukankah kamu cukup mampu bertarung? Lalu, mengapa kamu tidak mencoba bertarung melawan kami semua yang berjumlah 30 orang? Ge King berteriak sambil mengertakkan gigi. Meskipun dia tahu bahwa Mu Chen sangat kuat, dia tidak percaya bahwa mereka akan gagal menyingkirkan Mu Chen dengan 30 orang. Bagaimanapun, yang terakhir hanya berada di tahap akhir tahap rotasi spiritual dan belum menembus tahap roh. Mo Ling, bawa Suner dan pergilah. Mata hitam Mu Chen perlahan berubah menjadi dingin. Cahaya hitam keluar dari telapak tangannya. Saudara Mu Chen. Tepat ketika Mu Chen hendak menyerang, Suner tiba-tiba menarik lengannya kemudian, dia diam-diam mengulurkan papan roh di telapak tangannya. Sedikit kegembiraan telah memenuhi matanya yang hitam pekat. Adikku akan datang. Mu Chen tertegun. Dia melirik ke arah papan roh dan melihat sebuah cahaya mendekati mereka dengan kecepatan yang sangat cepat. Boom! Cahaya itu dengan cepat mendekati area ini dan energi spiritual yang berfluktuasi langsung meledak keluar. Tekanan energi spiritual yang kuat kemudian dipancarkan ke seluruh area. Mu Chen merasakan tekanan energi spiritual dan mengerutkan kening. Tahap roh. Mu Chen melihat ke arah kejauhan. Di lokasi itu, sesosok yang terbuat dari cahaya sedang mengisi daya dengan kecepatan kilat. Bab 118 Ye Qingling. Tekanan energi spiritual yang padat menelan hutan dengan kecepatan. Ge King dan yang lainnya, yang awalnya berencana untuk menyerang Mu Chen, tiba-tiba mengubah ekspresi mereka. Mereka buru-buru berbalik dan melihat ke belakang. Datang dari arah itu, sesosok tubuh yang dibungkus dengan energi spiritual bergegas mendekat dengan cepat. Desir. Sosok itu sangat cepat, dan, dalam beberapa detik, dia muncul di langit di atas hutan. Kemudian, tubuhnya turun ke sebuah pohon besar sambil menampakkan sosoknya yang ramping. Pada saat itu, pandangan semua orang tertuju pada lokasi gadis itu. Ia adalah seorang gadis cantik yang mengenakan gaun berwarna aprikot. Sosoknya cukup tinggi, dan ia memiliki wajah yang lembut. Selain itu, lehernya yang ramping dan putih seperti salju, memancarkan daya pikat yang sangat indah sampai ke tulang selangkanya. Di bawah tulang selangka, terdapat sosok berlekuk yang menjuntai ke bawah, seiring dengan pakaiannya. Seorang gadis seperti ini hanya bisa dianggap luar biasa. Namun, dia saat ini mengenakan ekspresi dingin dan memancarkan atmosfer yang tajam dan berbahaya, yang begitu kuat sehingga mampu menghentikan orang lain untuk mendekatinya. Kakak. Ketika Suner menyadari gadis itu muncul, wajah mungilnya menunjukkan sedikit kegembiraan, dan dia buru-buru melambaikan tangannya.
Gadis cantik yang mengenakan gaun berwarna aprikot itu menatap Suner, dan ekspresi dinginnya dengan cepat memudar. Matanya segera melembut. Apakah dia adik Suner? Betapa cantiknya. Mo Ling berbisik sambil menatap gadis cantik itu dengan heran. Mu Chen tersenyum, gadis di depannya tidak dikenalnya. Jelas sekali bahwa dia belum pernah bertemu dengannya di jalan spiritual. Namun, yang terakhir ini tentu saja sangat kuat. Aura yang dia pancarkan mungkin berada di level tahap awal tahap roh. Dengan kekuatan seperti ini, dia tidak bisa dianggap lemah di dunia surga utara. Langkah terakhir di jalan spiritual benar-benar mengesankan. Mu Chen menghela nafas dalam hatinya dalam uji coba jalan spiritual. Jika langkah sebelumnya mengasah pikiran, maka langkah terakhir adalah hadiah dari uji coba tersebut. Hadiah itu adalah distribusi kekuatan berdasarkan pengasahan pikiran. Dengan demikian, selama seseorang melewati langkah terakhir, itu akan dihitung sebagai melewati jalan spiritual. Dan karena Mu Chen ditendang keluar di tengah jalan spiritual, dia hanya bisa mengasah dirinya sendiri secara mental, tapi dia tidak memiliki kekuatan langkah terakhir. Berdasarkan perhitungan Mu Chen, jika dia berhasil memperoleh pemberdayaan energi spiritual selama langkah terakhir, dia yakin bahwa dia akan memiliki kualifikasi untuk memasuki tahap 3 surga. Meskipun dia merasa sedikit menyesal, Mu Chen bukanlah seseorang yang bimbang dan pelin-pelan. Bahkan tanpa lompatan kekuatan yang sangat besar, dia percaya bahwa dia akan bisa mengejar ketertinggalan secara perlahan dan mantap. Di atas pohon, gadis yang mengenakan gaun aprikot itu menatap tajam ke arah Mu Chen dan Mo Ling, yang berada di samping Suner. Dia mengerti bahwa adik perempuannya cukup polos. Jika seseorang ingin menipunya dan menjualnya, dia mungkin akan dengan senang hati menghitung uang untuk transaksi tersebut. Bahkan melawan tatapan tajam, Mu Chen tidak mundur sama sekali. Mata hitamnya setenang danau. Dia tidak hanya tidak terpengaruh oleh kekuatannya tetapi juga oleh penampilannya. Setelah beberapa saat, gadis itu perlahan menarik kembali pandangannya dan berbalik untuk melihat Ge King. Dia melirik ke arah pita merah. Kemudian, matanya yang indah bergerak-gerak saat dia bertanya, apakah Anda dari klan Ge? Ge King mengangguk dengan ragu-ragu. Dia mengenali gadis di depannya, yang jelas-jelas berada di tahap roh. Dia adalah pemimpin klan Ye Qingling. Di wilayah ini, dia cukup terkenal. Enyahlah, gadis itu berkata dengan lemah. Wajah Ge King sedikit berubah. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan enggan, jika Anda ingin membawa gadis kecil itu pergi, kami tidak akan menghentikan Anda. Namun, kami memiliki dendam dengan anak laki-laki di sana, jadi saya harap Anda akan memberikan wajah kepada kakak laki-laki saya, Ge Hai, dan tidak ikut campur dengan kami. Ye Qingling menatap Ge King sejenak. Ge Hai adalah pemimpin klan Ge. Kekuatannya juga telah mencapai tahap awal tahap roh. Namun, Ye Qingling masih menggelengkan kepalanya dan menjawab, karena mereka adalah teman Suner, aku tidak bisa duduk diam di sini. Mendengar Ye Qingling bersikeras untuk mengintervensi situasi, wajah Ge King langsung berubah menjadi jele. Jelas sekali bahwa dia tidak menyangka Ye Qingling tidak akan memberikan rasa hormat kepada kakaknya. Desir. Saat ekspresi Ge King berubah, suara angin berhembus tiba-tiba terdengar dari belakang. Kemudian, banyak sosok menyerbu dan muncul di ruang sekitarnya. Mereka benar-benar mengepung mereka semua. Itu adalah orang-orang dari klan Ye. Ge King dan yang lainnya sedikit takut ketika mereka melihat banyak sosok itu. Ge King, saudari Ye berbicara kepadamu dengan hormat. Kamu lebih baik tahu apa yang baik untukmu. Jika tidak, kami akan langsung mengambil simbol-simbolmu dan melihat apakah klan Ge-mu bisa merespons secara bergantian. Seorang anak laki-laki berteriak dengan suara dingin di depan puluhan sosok itu. Anak laki-laki itu memiliki tubuh yang ramping dan menatap Ge King sambil tersenyum, namun, begitu tatapannya menyapu ke sosok dalam gaun berwarna aprikot, sedikit gairah dan cinta muncul di kedalaman matanya. Wang Seng, apakah menurutmu klan Ge kami takut padamu? Ge King mendengus sambil menatap anak laki-laki itu. Yang terakhir dianggap sebagai tokoh nomor 2 dalam klan Ye. Kekuatannya hanya sedikit lebih lemah dari Ye Qingling. Dikatakan bahwa dia setengah langkah lagi memasuki tahap roh dan sangat kuat. Lalu mengapa kita tidak mengujinya? Wang Seng mengerutkan bibirnya dan menjawab. Kamu. Ge King menggertakkan giginya. Bagaimana mereka berani menyerang saat Ye Qingling ada di sini? Satu kultivator tahap roh sudah cukup untuk menangani mereka semua. Bagaimanapun, tahap rotasi spiritual dan tahap roh jauh berbeda. Ekspresi Ge King berubah untuk beberapa saat kemudian, dia akhirnya berbalik dan menatap Mu Chen, anggap dirimu beruntung kali ini. Jangan pernah biarkan aku menemukan kesempatan untuk berurusan denganmu. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi semudah ini. Setelah dia mengatakan ini, dia berbalik dan berbicara kepada Ye Qingling dan Wang Seng, karena kamu tidak akan memberikan wajah klan Ge,
aku akan berbicara baik-baik dengan saudaraku tentang hal itu. Jangan berpikir bahwa kami takut padamu. Ayo pergi. Geking mendengus dan melambaikan tangannya kemudian, dia memimpin 30 orang itu kembali ke hutan di belakang menghilang dari lokasi ini. Dengan kepergian Geking dan yang lainnya, suasana di daerah itu menjadi tenang. Wang Sheng juga menghela nafas lega. Klan Ge memiliki jumlah yang mirip dengan mereka. Selain itu, Ge Hai juga berada di tahap awal tahap roh. Jika mereka bertarung, mereka tidak akan memiliki banyak keuntungan. Ye Qingling hanya pindah dari cabang setelah dia menyadari bahwa Ge King dan yang lainnya pergi. Dia muncul di pohon tempat Mu Chen dan yang lainnya berdiri. Kemudian, wajahnya yang lembut memperlihatkan senyum yang menyentuh saat dia menarik tangan Suner dan bertanya dengan lembut, "Anak nakal, apakah ada yang terjadi padamu selama perpisahan kita?" Suner cemberut dengan ekspresi terluka, "Aku kelaparan selama beberapa hari. Beruntung saya bertemu dengan saudara Mu Chen. Kalau tidak, aku pasti sudah mati kelaparan." Pelahap. Ye Qingling tersenyum. Jari-jari rampingnya tidak bisa membantu tetapi menyodok hidung Suner. Kemudian, dia mengangkat kepalanya ke arah anak laki-laki di depannya. Anak laki-laki itu memiliki senyum di wajahnya saat dia menatap mereka dengan tenang. Sepanjang percakapan, tidak ada yang memecah ketenangan di matanya. "Kamu Mu Chen, kan? Saya adik Suner, Ye Qingling. Terima kasih telah merawatnya selama beberapa hari terakhir." Ye Qingling mengarahkan senyuman ke arah Mu Chen dan mengulurkan tangannya yang indah. Mu Chen juga mengulurkan tangannya dan memegang tangannya saat tangan mereka bersentuhan. Mu Chen bisa merasakan hawa dingin yang lembut, yang senyaman memegang batu giok yang indah. Namun, dia tidak merindukan perasaan ini dan dengan lembut menarik tangannya, "Saya hanya menyukai gadis ini. Itu sebabnya saya membawanya sepanjang jalan." Di belakang Ye Qingling, Wang Sheng dan yang lainnya tiba dan tersenyum ramah pada Mu Chen. "Kakak, saudara Mu Chen luar biasa. Dia juga seperti kita dan mendapatkan entry unggulan. Selain itu, dia juga seorang master arai spiritual." Suner menarik tangan Ye Qingling dan menyeringai. "Oh." Sedikit keterkejutan memenuhi mata Ye Qingling dan Wang Sheng. Tatapan mereka menyapu tubuh Mu Chen. Seseorang, yang berada pada tahap akhir tahap rotasi spiritual, biasanya terlihat di dunia surga utara. Namun, dia benar-benar mampu karena dia memperoleh jalan masuk yang diunggulkan. Sedangkan untuk menjadi master arai spiritual seperti yang disebutkan Suner, itu diabaikan karena mereka pikir Mu Chen hanya tahu bagaimana menggunakan arai spiritual dan tidak terlalu ahli dalam hal itu. Mu Chen tersenyum tak berdaya. Gadis kecil ini benar-benar polos karena dia baru saja mengumumkan rahasianya dengan lantang. Dia menangkupkan tangannya ke arah Ye Qingling dan berkata, "Karena Suner telah menemukanmu, aku tidak punya urusan di sini lagi. Terima kasih telah menyelamatkan saya sebelumnya. Aku harus mengucapkan selamat tinggal bersama temanku." Meskipun kekuatan Ye Qingling tidak lemah dan dia telah membangun kekuatan yang cukup besar, Mu Chen tidak berencana untuk disambut oleh mereka jadi, dia tidak berpikir untuk memperdalam persahabatan mereka. "Saudara Mu Chen, tidak." Tetapi tepat ketika dia menggumamkan kata-kata ini, Suner buru-buru menarik tangannya. Dia memohon, "Karena kita semua akan pergi ke Aula Surga Utara, ayo pergi bersama." Dia telah mengembangkan perasaan persahabatan dengan Mu Chen dan Mo Ling setelah beberapa hari terakhir. Oleh karena itu, dia tidak ingin Mu Chen pergi. "Kakakmu, karena Suner menyukaimu, mengapa kamu tidak mengikuti kami untuk sementara? Kamu tidak membawa banyak orang, jadi kamu pasti belum mengumpulkan banyak informasi tentang dunia surga utara. Kami dapat memberi tahu Anda tentang hal itu." Ye Qingling tersenyum saat dia mengirimkan undangan. Dia telah memikirkannya untuk sementara waktu. Mu Chen telah membantu Suner, jadi seolah-olah dia telah membantu mereka. Dan dari kelihatannya, dia sepertinya telah menyinggung perasaan Ge King. Jika hanya Ge King, akan mudah untuk ditangani. Namun, dia memiliki seorang kakak laki-laki, yang melangkah ke panggung roh, di belakangnya. Ge Hai juga telah berpartisipasi dalam jalan spiritual, jadi dia tahu bahwa dia tidak mudah untuk dihadapi. Mu Chen dan Mo Ling mungkin akan menderita jika mereka berpapasan dengannya. Mu Chen melirik ke arah Ye Qingling. Dia mengerti apa yang dipikirkan. Yang terakhir hanya dari matanya yang berbinar dan tersenyum. Dia tidak pernah peduli dengan Ge King. Adapun kakaknya, siapa yang peduli jika dia telah memasuki tahap roh? Apakah dia, Mu Chen, benar-benar takut padanya? Bahkan kultivator tahap fusi surgawi telah dibunuh olehnya. Seberapa besar tekanan yang bisa diberikan oleh panggung roh belaka? Tetapi jika Mu Chen menolak undangan Ye Qingling juga, dia bisa dianggap sangat tidak kenal kompromi. Selain itu, kalimat terakhir yang diucapkan Ye Qingling telah menarik perhatiannya. Dia cukup asing dengan dunia surga utara dan Ye Qingling memiliki cukup banyak pria.
Jadi, dia mungkin memahaminya lebih baik daripada dia. Dia bisa memanfaatkan ini dan mendapatkan lebih banyak informasi. Kalau begitu aku harus merepotkanmu selama beberapa hari ke depan. Mu Chen tersenyum dan tidak lagi menolak. Kemudian, dia membawa Mo Ling saat dia turun dari pohon. Dari samping, beberapa pemuda klan Ye menyambut mereka dengan antusias. Saudari Ye, bukankah kita akan membuat Ge Hai tidak bahagia dengan membiarkan mereka tinggal bersama kita? Wang Sheng berbisik. Mari kita tidak menyebutkan tentang fakta apakah Ge Hai akan menyerang kita karena Ge King, bahkan jika itu benar, aku tidak takut pada Ge Hai. Ye Qingling tersenyum lembut. Kamu seharusnya tidak meremehkan saudara Mu Chen, dia cukup kuat. Sepertinya dia juga memasuki jalan spiritual. Suner menyentuh wajahnya seolah-olah dia teringat kata-kata yang disebutkan Mo Ling sebelumnya. Apa? Mendengar ini, Wang Shen benar-benar tidak bisa bahkan Ye Qingling tercengang. Mu Chen juga berpartisipasi dalam jalan spiritual. Bukankah seharusnya seseorang yang berpartisipasi dalam jalan spiritual setidaknya berada di tahap roh? Dia sepertinya lebih lemah dariku. Wang Sheng dipenuhi dengan keraguan. Ye Qingling mengerutkan kening dengan ringan. Dia sepertinya samar-samar pernah mendengar nama Mu Chen sebelumnya, tapi dia tidak ingat di mana. Kamu mungkin salah dengar. Ye Qingling tersenyum sedikit. Jika dia berpartisipasi dalam jalan spiritual, kekuatan Mu Chen memang cukup rendah. Selain itu, yang terakhir tidak memiliki bau seseorang yang keluar dari jalan spiritual. Memikirkan hal ini, dia sampai pada kesimpulan bahwa Suner mungkin salah dengar. Ayo pergi bajingan kecil, kakakmu akan menyiapkan pesta yang lezat untukmu. Ye Qingling menarik Suner saat dia berjalan ke depan. Suner, yang awalnya berencana untuk menyangkal masalah tentang Mu Chen, langsung berbinar ketika mendengar kata-kata ini. Kemudian, dia buru-buru mengikuti. Bab 119 Ge Hai. Banyak tenda tersebar di ruang terbuka yang ditutupi dengan kerikil yang jauh di dalam hutan. Tenda-tenda ini membentuk sebuah perkemahan yang ditutupi oleh keteduhan hutan kuno. Di dalam perkemahan, terdapat banyak sosok, dan suasananya sangat hidup. Selain itu, ada orang-orang yang menjaga sekeliling kamp dengan waspada dan terus memantau situasi di dekat kamp. Saudari Ye telah kembali. Tiba-tiba, sebuah teriakan bergema di udara. Keributan langsung meledak, dan banyak orang berdiri sambil menatap dengan penuh semangat ke arah pinggiran kamp. Di kejauhan, puluhan sosok mendekat dengan cepat, dan, setelah beberapa saat, mereka mendarat di dalam kamp. Saudari Ye. Saat mereka menatap sosok utama, gadis cantik yang mengenakan gaun berwarna aprikot, tangisan hormat yang tak terhitung jumlahnya terdengar berdering di dalam batas-batas perkemahan. Ye Qingling kembali sambil tersenyum ke arah kerumunan. Dia kemudian berbalik dan berkata kepada Mu Chen, yang berada di sampingnya, ini adalah tempat peristirahatan sementara klan Ye. Mereka yang ada di sini adalah orang-orang yang baik. Mu Chen mengangguk. Dia melihat sekeliling dan memperhatikan banyak orang yang menatapnya dengan kebaikan hati dan rasa ingin tahu. Mereka semua sepertinya menghormatimu. Mu Chen sedikit terkejut. Meskipun Ye Qingling memiliki kekuatan tahap roh, dan tidak sulit baginya untuk mendapatkan kekaguman mereka, dia dapat mengatakan bahwa semua orang di sini menghormatinya di lubuk hati mereka. Ohoho, saudari Ye memiliki kepribadian yang luar. Jika bukan karena dia, banyak dari kita yang akan dirampok oleh kekuatan lain. Sejak dia membentuk klan Ye, kami secara bertahap memperbaiki diri. Wang Sheng tertawa dari sampingnya. Pencipta kekuatan lain mungkin merampok simbol siswa lain, tapi kakak Ye tidak akan pernah melakukan hal seperti dia memimpin kami untuk memburu makhluk spiritual dan mencari harta duniawi. Selain itu, dia membagikan sebagian besar item kepada kami. Sedikit keterkejutan melintas di mata Mu Chen. Tidak heran orang-orang ini sangat menghormati Ye Qingling. Saya berada di tahap roh, jadi mudah bagi saya untuk menaikkan simbol saya ke peringkat 4, namun, itu tidak sama untuk orang lain. Jika mereka tidak bekerja sama, mereka akan dirampok dari apa yang bisa mereka kumpulkan dan, dengan demikian, tersingkir dari kompetisi. Ye Qingling menjawab dengan lembut. Kamu benar-benar tidak memiliki banyak ambisi dengan melakukan ini, Anda akan memperlambat kecepatan Anda untuk meningkatkan peringkat keseluruhan simbol Anda. Kata Mu Chen. Jika peringkat simbol meningkat, itu hanya berarti bahwa saya pada awalnya akan diberi posisi yang jauh lebih baik dan memiliki akses ke lebih banyak sumber daya di dalam Akademi Spiritual Surga Utara. Saya perlahan-lahan bisa mendapatkannya nanti. Tetapi jika Anda tersingkir, sama sekali tidak ada harapan bagi Anda. Ucap Ye Qingling. Mu Chen mengangkat bahu. Karena Ye Qingling sama sekali tidak peduli tentang hal itu, jelaslah bahwa dia tidak boleh mengatakan apa-apa lagi tentang topik tersebut. Meskipun bagi seorang gadis untuk pergi sejauh itu benar-benar membuatnya terkesan. Ye Qingling melambaikan tangannya dan membiarkan semua orang. Kemudian,
dia menarik Suner ke api unggun, mengeluarkan beberapa bahan dan mulai menyiapkan makanan secara pribadi untuk Suner. Kamu harus mengikuti kami selama beberapa hari ke depan, kami juga akan menuju ke Akademi Spiritual Langit Utara. Pada saat yang sama, kita akan mencari jejak makhluk spiritual dan harta duniawi. Mungkin ada beberapa yang mungkin kamu tertarik. Saat dia bersiap untuk memanggang makanan untuk Suner, Ye Qingling tersenyum dan berbicara kepada Mu Chen. Juga, Ge King tidak akan bisa berbuat apa-apa padamu selama kamu di sini. Kamu harus tinggal di sini selama beberapa hari, sehingga mereka akan menyerah dan melarikan diri. Lalu, kamu bisa bergerak bebas lagi, bagaimana dengan itu? Mu Chen tersenyum dan tidak menjawab, sepertinya dia percaya bahwa dia datang ke sini untuk mencari perlindungan. Tepat ketika Mu Chen tiba di perkemahan klan Ye, Ge King berada dalam keadaan suram saat dia membawa yang lain kembali ke perkemahan yang terletak di tebing yang agak jauh. Ohoho, Ge King, kau sudah kembali. Tapi apa ini? Sepertinya kamu telah diganggu oleh orang lain. Di tengah kamp, seorang pria kekar tertawa sambil menatap wajah Ge King. Di wilayah ini, ada orang yang berani merendahkan klan Ge. Ge King duduk dengan marah. Dia mengertakkan gigi dan berkata, itu adalah orang-orang dari klan Ye. Kami benar-benar tidak beruntung bertemu dengan Ye Qingling. Oh, kamu bahkan bertemu Ye Qingling. Hehe, sejujurnya, Ye Qingling cukup cantik dan kuat. Jika Anda bisa menaklukkannya, Anda pasti akan memiliki kehidupan yang menyenangkan. Seseorang berkata dengan terkejut. Olehmu, Ye Qingling berada di tahap roh. Siapa lagi selain bos yang bisa menjadi lawannya di sini? Seseorang menertawakan yang lain dengan menggoda. Kakak, Ge King mengabaikan mereka dan melirik pria di tengah kerumunan yang memegang pedang panjang berwarna merah tua. Anak laki-laki itu menundukkan kepalanya dan memiliki rambut yang sangat panjang. Dia jauh lebih tua dari orang-orang di sampingnya dan tampak sangat dewasa. Selain itu, niat membunuh yang dingin terpancar darinya, yang membuat orang lain menjauh darinya. Klan Ye sudah bertindak terlalu jauh, mereka bahkan tidak peduli untuk memberi kami wajah, bahkan ketika namamu disebutkan. Mendengar ini, pria dengan pedang panjang merah tua itu tersenyum tipis, dia mengangkat kepalanya dan sebuah bekas luka mengerikan terlihat di wajahnya. Bekas luka ini memanjang dari sudut mata kirinya sampai ke lehernya. Seolah-olah wajahnya telah terbagi menjadi dua. Bekas luka ini seperti kelabang yang mengerikan dan membuat pria itu tampak lebih ganas dan dingin. Mengapa Anda memprovokasi klan Ye? Ye Qingling cukup mampu, dan dia adalah salah satu orang yang berpartisipasi dalam jalan spiritual. Akan lebih baik jika kita tidak menyinggung perasaan mereka. Ge Hai menjawab. Melihat Ge Hai tidak berencana untuk membantunya, Ge King hanya bisa berbisik, aku tidak berencana melakukan apapun pada klan Ye. Hanya saja Mu Chen entah bagaimana mendapatkan bantuan dari klan Ye, meskipun dia bukan bagian dari mereka. Pedang merah tua itu tiba-tiba menebas telapak tangan Ge Hai dan darah tiba-tiba mengalir keluar, semua orang langsung terdiam, bahkan Ge King tergagap dan menutup mulutnya. Dia menatap Ge Hai, yang tangannya terluka. Pada saat ini, yang terakhir mengungkapkan aura kekerasan dan ganas yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Kakak, apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Ge King menelan ludah dan bertanya dengan ketakutan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kehadiran yang begitu menakutkan dari Ge Hai. Ge Hai perlahan mengangkat kepalanya, bekas luka mengerikan di wajahnya tampak merayap saat ini, membuatnya terlihat sangat menakutkan. Matanya memerah saat dia menatap Ge King. Apa nama yang baru saja kamu katakan? Tubuh Ge King membeku dan dia menjawab, Mu Chen. Tubuh Ge Hai sedikit bergetar. Dia sepertinya menekan sesuatu saat dia bertanya, katakan padaku. Bagaimana penampilannya? Ge King terkejut karena keadaan Ge Hai yang tidak normal, orang-orang di sekitarnya juga merasa ada sesuatu yang tidak beres tetapi tidak berani menggumamkan suara. Kemudian, Ge King menggambarkan penampilan Mu Chen kepada Ge Hai. Ketika suara Ge King memudar, seluruh kamp benar-benar hening. Satu-satunya suara yang terdengar adalah nafas berat Ge Hai. Di matanya, warna merah tua yang semakin menonjol mulai muncul. Ekspresinya memiliki sedikit rasa takut, sedikit kegilaan dan kebencian yang agak sulit untuk ditahan. Saat ini, apakah dia berada di tahap akhir tahap rotasi spiritual? Ge Hai mengangkat kepalanya dan mata merahnya menatap Ge King. Tapi sebelum yang terakhir mengangguk, dia bergumam pada dirinya sendiri, itu benar. Dia tidak mengalami langkah terakhir dari jalan spiritual. Dengan demikian, kekuatannya pasti akan diturunkan. Ohoho, tahap rotasi spiritual tahap akhir. Ohoho, kakak, ada apa? Ge King benar-benar terpana oleh senyum aneh Ge Hai dan bertanya dengan hati-hati. Ge Hai mengarahkan senyum mengerikan ke Ge King, tangannya yang berdarah menyentuh bekas luka mengerikan di wajahnya dan berkata, Mu Chen bersama klan Ye.
Ya, Ge King buru-buru mengangguk. Ge Hai berdiri. Matanya tajam seperti serigala dan dia menatap dingin ke arah kerumunan sebelum berbicara, kumpulkan semua orang. Kami akan segera menuju ke kamp klan Ye. Kalian semua harus bersiap. Jika klan Ye berani menghentikan kami akan melenyapkan mereka. Semua orang terkejut. Apakah itu berarti mereka akan menyerang klan Ye? Ada apa dengan bos? Di masa lalu, mereka selalu menjaga hubungan damai dengan klan Ye. Mengapa niat membunuhnya menjadi begitu besar? Namun, meskipun mereka memiliki keraguan di dalam pikiran mereka tidak berani mereka segera bergegas pergi dan seluruh perkemahan menjadi kacau. Kakak, apakah kamu tahu Mu Chen itu? Ge King bertanya dengan takut-takut. Aku kenal dia tentu saja, aku kenal dia. Jari Ge Hai mengusap bekas luka di wajahnya. Sedikit rasa takut dan kebencian akhirnya menyembur dari matanya. Dialah yang meninggalkan bekas luka ini di wajahku. Di sampingnya, Ge King benar-benar membeku pikirannya langsung menjadi mati rasa. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Ge Hai, yang selalu dia hormati, terluka oleh anak laki-laki yang tampaknya lembut itu. Siapa dia? Perkemahan klan Ye. Seluruh perkemahan sangat ramai. Dengan kedatangan Suner, perkemahan dipenuhi dengan lebih banyak kegembiraan. Semua orang menyukai gadis kecil yang imut dan polos ini. Di samping api unggun, Wang Sheng memegang semangkuk anggur, yang dia angkat untuk Mu Chen kemudian, dia menghabiskannya sampai habis dan menepuk-nepuk dadanya dengan semangat. Saudara Mu Chen, jangan takut. Dengan kita di sini, klan Ge tidak akan berani melakukan apapun. Itu benar. Kamu dan temanmu adalah teman kakak Ye. Secara alami, Anda juga teman kami. Selama kami di sini, kami tidak akan membiarkan klan Ge menyentuhmu. Beberapa orang di dekatnya juga setuju. Sebelum mereka berkumpul untuk minum, masalah mengenai Mu Chen dan Ge King telah disebarkan oleh Wang Sheng dan yang lainnya. Sehubungan dengan situasinya saat ini, banyak anggota klan Ye menyatakan dukungan mereka kepada Mu Chen dan sangat antusias untuk melindunginya. Mu Chen tersenyum mungkin itu karena, di bawah pengaruh Ye Qingling, anggota klan Ye mengeluarkan perasaan yang layak. Mereka semua mudah bergaul. Ye Qingling berjalan mendekat dan memarahi mereka sambil tertawa kemudian, dia mengarahkan senyuman pada Mu Chen dan berkata, tidak perlu terlalu khawatir. Mereka selalu seperti ini. Mereka suka menyombongkan diri saat mabuk. Mu Chen menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak apa-apa. Mata Ye Qingling menatap diam-diam ke arah Mu Chen, dia berkata sambil tertawa ringan, aku tidak tahu kenapa, tapi kupikir kamu tidak sesederhana itu untuk dihadapi. Seseorang yang berada di tahap akhir tahap rotasi spiritual seharusnya tidak terlalu sulit untuk Anda hadapi. Mu Chen menjawab, intuisi seorang gadis terkadang benar-benar menakutkan. Namun, dia tidak tertarik untuk mengekspos dirinya sendiri. Ye Qingling menyibak rambut di depan dahinya. Meskipun Mu Chen hanya berada di tahap akhir tahap rotasi spiritual, aura yang terakhir memberinya perasaan bahwa dia tidak sesederhana penampilannya. Namun, karena Mu Chen tidak tertarik untuk memberitahunya, dia akan bersikap perhatian dan tidak mendesaknya untuk informasi lebih lanjut. Mu Chen meregangkan tubuhnya dan berdiri tapi saat dia hendak berbicara, ekspresinya berubah. Mata hitamnya sedikit menajam saat dia menatap pinggiran kamp. Dengung. Pada saat ini, suara alarm bergema di seluruh kamp dari sekitarnya. Semua anggota klan Ye buru-buru bangun. Mereka dengan cepat mengalihkan pandangan mereka ke arah hutan di luar kamp. Di lokasi itu, sejumlah besar orang telah bergegas dan mengepung kamp. Wajah semua orang berubah sedikit saat mereka menatap orang-orang ini. Kemudian, mereka melihat pita merah yang melilit lengan para penyusup. Itu adalah klan Ge. N. Bab 120 Bencana Darah. Di perkemahan klan Ye, semua orang segera berdiri mereka menatap dengan serius ke pinggiran perkemahan. Di lokasi itu, beberapa ratus sosok bergegas mendekat. Apakah seluruh klan Ge meninggalkan sarang mereka? Semua terkejut dengan ini klan Ye dan klan Ge selalu mengurusi urusan mereka sendiri. Mengapa semua klan Ge bergegas ke sini? Mungkinkah klan Ge benar-benar memutuskan untuk berperang melawan klan Ye karena Ge King? Kakak Ye. Anggota klan Ye memandang Ye Qingling. Pada saat ini, yang terakhir juga mengerutkan kening. Dia sepertinya tidak mengerti mengapa klan Ge akan meluncurkan ekspedisi hukuman terhadap mereka. Meskipun dia terkejut, dia tidak menunjukkan rasa takut. Dia hanya memberi isyarat dengan tangannya dan berkata, persiapkan dirimu. Mendengar ini, Wang Sheng dan yang lainnya menganggukkan kepala. Mu Chen menatap pemandangan di depannya dan mengerutkan Ge King ini benar-benar sangat menyebalkan. Saudaramu. Mo Ling mendekati Mu Chen dan sedikit gugup. Mu Chen tersenyum tipis padanya dan menyuruhnya untuk rileks. Saudara Mu Chen, tidak perlu takut. Aku pasti akan melindungimu, kata Suner dengan serius saat dia tiba-tiba muncul di samping Mu Chen dan meraih tangannya.
Mu Chen tersenyum dan mengusap kepala Suner, mata hitamnya berangsur-angsur menjadi dingin saat dia menatap ke kejauhan. Di sampingnya, hati Mo Ling melonjak, karena dia tahu bahwa Mu Chen benar-benar marah. Di luar perkemahan, sejumlah besar anggota klan Ge mengelilingi perkemahan. Begitu terbentuk, kelompok itu terbelah dan dua sosok perlahan berjalan mendekat. Orang yang memimpin menghunus pedang panjang berwarna merah tua dan memancarkan aura ganas dari tubuhnya. Aura ini cukup untuk membuat orang-orang dari kedua kubu bergidik. Itu Ge Hai. Dia benar-benar datang ke sini secara pribadi. Di perkemahan, ekspresi kerumunan klan Ye akhirnya berubah ketika mereka melihat sosok ini. Jelas sekali bahwa mereka tidak menyangka Ge Hai akan datang ke sini secara langsung. Ge Hai, apa yang kamu inginkan? Ye Qingling bertanya dengan tidak ramah sambil perlahan berjalan ke depan. Matanya yang indah menunjukkan hawa dingin saat dia menatap tajam pada sosok Ge Hai. Ge Hai menatap Ye Qingling. Namun, tatapan dinginnya perlahan-lahan mengamati perkemahan dan dia menjawab dengan nada suram, Ye Qingling. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Anda dan klan Ye Anda. Jika Anda ingin campur tangan, saya tidak keberatan bertarung melawan Anda. Kita akan lihat siapa yang akan kehilangan lebih banyak orang. Ye Qingling menatap dingin dan menjawab, apakah Anda harus melakukan ini hanya karena urusan kecil tentang Ge Qing? Apakah kamu pikir klan Ye Ku benar-benar takut padamu? Mulut Ge Hai terbuka dan memperlihatkan senyum mengejek. Dia menatap Ye Qingling dan bertanya dengan aneh, apakah menurut Anda saya adalah orang yang akan melakukan hal seperti itu? Ye Qingling mengerut. Dia segera bertanya, lalu mengapa harus seperti ini? Apakah kalian semua datang ke sini dengan niat membunuh untuk menghadiri pesta larut malam? Sepertinya kamu benar-benar tidak mengetahuinya. Ge Hai menatap aneh ke arah Ye Qingling, sosok terkenal muncul di klan Ye Mu, namun kamu bahkan tidak menyadarinya. Bagaimana mungkin kamu bisa bertahan hidup di jalan spiritual? Ye Qingling mencengkeram tangannya dengan erat seolah dia mengerti sesuatu. Mungkinkah dia berbicara tentang Mu Chen? Dia memiringkan kepalanya sedikit dan menatap anak laki-laki kurus di belakang. Di perkemahan, tatapan semua orang mengikuti tatapannya dan mendarat di wajah bocah tampan itu, yang memiliki senyuman terpa. Tatapan Ge Hai tertuju pada sosok yang tak terlupakan ini. Tubuhnya bergetar tiba-tiba, dan mata merahnya dipenuhi dengan kegilaan, kebencian, dan bahkan sedikit rasa takut. Di jalan spiritual, sosok itu pernah meninggalkan trauma yang tak tergantikan. Mu Chen, itu kamu. Ini benar-benar kamu. Tubuh Ge Hai bergetar. Suaranya bergetar saat terdengar. Anak laki-laki di belakang perlahan berjalan di depan di bawah banyak tatapan bingung. Dia melirik Ge Hai sejenak dan mengerutkan kening seolah sedang memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat, dia akhirnya teringat sosok yang agak familiar itu. Itu kamu. Jadi kamu sebenarnya masih hidup. Aku pikir pasti tebasan itu akan membunuhmu secara langsung saat itu. Kata-kata yang keluar dari mulut Mu Chen membuat semua orang membeku lagi. Bahkan Ye Qingling memiliki sedikit keterkejutan yang melintas di wajahnya. Ge Hai menatap sosok di depannya. Kebencian di dalam hatinya membuat tubuhnya bergetar hebat. Di jalan spiritual, metode dan cara yang terakhir benar-benar membuatnya merasa takut. Dia awalnya berpikir bahwa dia hanya akan ditakdirkan untuk menatap sosok ini dari jauh dan tidak pernah memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Akan tetapi, dunia ini sungguh aneh. Dia benar-benar akan bertemu dengan anak laki-laki yang telah memicu bencana yang begitu mengerikan di jalan spiritual dan bahkan telah diusir dari jalan spiritual. Di sini, sekali lagi, fakta terpenting dalam seluruh situasi ini bahwa orang yang dia takuti sebelumnya sebenarnya lebih lemah darinya. Saat ini kekuatannya hanya berada di tahap rotasi spiritual tahap akhir. Kontras dalam level ini membuat Ge Hai tersenyum lebih mur. Tangannya gemetar karena terlalu bersemangat sehingga dia terpaksa menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Dia mengarahkan senyum mengerikan ke arah Mu Chen dan berkata, saya tidak pernah berpikir bahwa langit akan memberi saya kesempatan seperti itu. Mu Chen, rasa takut yang kamu paksakan padaku saat itu, aku akan mengembalikannya 100 kali lipat sekarang juga. Kamu akan mengalami rasa takut dan ketidakberdayaan yang sama seperti yang kurasakan saat itu. Saat ini, dia adalah kultivator panggung roh, dan Mu Chen hanyalah orang yang lemah di matanya. Ini adalah kesempatan baginya untuk menerobos trauma yang telah bersarang jauh di dalam hatinya. Dia tidak akan pernah memaafkan Mu Chen. Mu Chen tersenyum, mata hitamnya tetap tenang seperti biasa dan menjawab, meskipun saya memiliki banyak musuh, saya tidak pernah menganggap Anda sebagai saingan. Di masa lalu, Anda bukan saingan saya. Bahkan sekarang, kamu juga bukan saingan. Tidak ada sedikit pun sarkasme dalam kata-kata Mu Chen. Dia hanya menjelaskan situasinya dengan serius. Mata merah Ge Hai memelototi Mu Chen. Penghinaan yang dalam memenuhi hatinya.
Apa yang akan dianggap orang rendahan ini sebagai saingan yang kuat? Namun, dia merasa semakin terhina karena lawannya tidak berpikir bahwa dia akan memenuhi syarat sebagai orang seperti itu. Aku akan menggunakan pedang ini untuk membuat bekas luka di wajahmu. Ge Hai membentak. Dia mengambil satu langkah ke depan dan energi spiritual yang padat melonjak keluar. Kekuatan tahap roh dilepaskan dan menyebabkan banyak dari mereka merasa tertekan. Ge Hai, jangan coba-coba menyakiti teman klan Yeku di depanku. Ye Qingling berteriak. Aura yang sama sekali tidak kalah dengan Ge Hai menyebar juga. Haha, melihat ini, Ge Hai tertawa aneh. Dia menunjuk ke arah Mu Chen dan memiliki ekspresi aneh seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang lucu. Suara tawanya terdengar di seluruh hutan, haha, Mu Chen. Tindakanmu di jalan spiritual sudah cukup bagimu untuk dinilai sebagai kelas raja. Bahkan orang-orang yang berdiri di puncak jalan spiritual seperti Ji Xuan dan Yang Hong pun takut padamu. Selain itu, Anda bahkan menciptakan legenda yang dikenal sebagai bencana darah jalan spiritual saat Anda berada di sana. Tapi sekarang, kau benar-benar membutuhkan seorang wanita untuk melindungimu. Pada saat itu, semua orang langsung terdiam. Mereka menatap anak laki-laki itu, yang tetap tenang di depan mereka. Meskipun mereka tidak berpartisipasi dalam jalan spiritual, mereka mengerti betapa menakutkannya seseorang yang telah dinilai sebagai kelas raja dalam jalan spiritual. Itu sudah pasti cukup bagi mereka untuk mendapatkan entry inti 5 akademi besar. Kelas Raja, Ji Xuan, Yang Hong, bencana darah jalan spiritual. Adapun Ye Qingling, dia terkejut karena hal lain. Matanya yang indah membelalak dan ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Sebagai orang yang keluar dari jalan spiritual, dia mengerti dengan jelas apa yang diwakili oleh kalimat itu dan nama-nama yang baru saja diucap. Ji Xuan dan Yang Hong adalah orang yang paling mempesona di jalan spiritual. Bahkan setelah memasuki 5 akademi besar, mereka adalah eksistensi yang dipandang oleh banyak orang lain. Namun anak laki-laki yang memiliki senyum meyakinkan di wajahnya. Anak laki-laki yang tampak damai itu sebenarnya adalah eksistensi yang ditakuti oleh orang-orang ini. Bencana darah jalan spiritual. Ye Qingling dengan lembut peristiwa mengejutkan yang pernah mengguncang seluruh jalan spiritual. Pada akhirnya, hal itu bahkan menyebabkan 5 akademi besar, yang tidak akan pernah ikut campur dalam persidangan jalan spiritual, mengambil tindakan. Jadi bencana darah jalan spiritual disebabkan oleh anak laki-laki di depan mereka. Jadi kamu adalah bencana darah Mu Chen di dalam jalan spiritual. Ye Qingling bergumam karena tidak heran dia merasa pernah mendengar namanya sebelumnya. Jadi Mu Chen ini adalah bencana darah yang ditakuti banyak orang. Dan juga dikagumi di jalan spiritual. Karena itu, Ye Qingling, kamu harus mundur. Kamu tidak memenuhi syarat untuk melindunginya. Ge Hai mengertakkan gigi dan berkata. Begitu nama itu digumamkan, bahkan dia akan gemetar. Ini menunjukkan betapa menakutkannya anak laki-laki di depannya saat itu. Namun, begitu mereka kembali ke dunia 1000 dewa, keberadaan yang sebelumnya menakutkan telah berubah menjadi lelucon. Ini karena bahkan dia, Ge Hai, bisa menginjaknya dengan mudah. Mata Ye Qingling menatap rumit ke wajah tampan dan tenang Mu Chen. Dia menggigit giginya dan berkata, aku tidak peduli siapa dia. Dia membantu Suner, jadi dia adalah temanku. Aku tidak akan pernah menyerahkannya padamu. Meskipun kata-kata, bencana darah telah mengejutkannya, Ye Qingling mengerti bahwa Mu Chen tidak sekuat saat itu. Tidak peduli seberapa kuat Mu Chen di jalan spiritual, tempat ini bukanlah jalan spiritual, tetapi dunia 1000 dewa. Mu Chen dikeluarkan dari jalan spiritual di tengah jalan dan telah kehilangan 1 tahun kultivasi dan pemberdayaan energi spiritual yang lebih penting dari jalan spiritual. Saat ini, dia hanyalah seorang anak laki-laki biasa dengan kekuatan tahap akhir tahap rotasi spiritual. Jika tidak, Ge Hai masih akan gemetar ketakutan di depannya. Melihat ini, mata Ge Hai menjadi dingin, tangannya mencengkeram pedang panjang berwarna merah tua itu dengan erat, dan energi spiritual yang pekat mengalir keluar dari tubuhnya. Ye Qingling mengambil langkah maju dan pedang panjang ramping muncul di tangannya. Kemudian, dia menghadapi Ge Hai. Desir. Tepat ketika Ye Qingling hendak menyerang, langkah kaki halus terdengar di belakangnya sosok ramping, yang menjadi fokus perhatian, meraih pergelangan tangannya dengan lembut. Ye Qingling berbalik dan memperhatikan Mu Chen tersenyum padanya sambil menggelengkan kepalanya. Terima kasih, tetapi jika saya bahkan tidak bisa berurusan dengan orang yang tidak mengesankan seperti itu, apakah saya berani datang ke 5 akademi besar? Ge Hai, kan? Meskipun tempat ini bukan jalan spiritual, sejujurnya, di masa lalu kau tidak pernah memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Bahkan sekarang, kamu masih belum. Mu Chen tersenyum tipis dan melangkah maju.
Matanya mulai memancarkan sedikit rasa dingin.